Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini. Menembus mata batin. Di program ini kami akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang malam hari ini sudah hadir di samping saya, ada The Paras. Selamat malam Nia dan Della. Terima kasih Della, kamu hadir lagi di Menembus Mata Batin. Sama Kak. Waktu pulang dari sini baik-baik aja? Baik-baik aja Kak. Nggak ada kejadian-kejadian aneh ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kamu nih pernah punya pengalaman mistis nggak? Aku pernah punya pengalaman mistis. Jadi aku pernah ke kamar mandi, kamar dekat di toilet perempuan. Jadi aku lagi sendiri tuh malam-malam, tengah malam. Sendiri tuh aku lagi biasa pipis terus tacap dandan. Ada cewek masuk, rambutnya hitam, panjang. Samping aku, kita senyum-senyum, biasa pikiran cewek kan ya. Terus senyum-senyum, terus ya dia keluar lagi, senyum lagi, dia keluar. Akhirnya dia masuk lagi. Terus aku tanya, kenapa Mbak masuk lagi? Lupa ya gitu. Orang yang sama nih? Orang yang sama. Dia bilang, aku baru masuk Mbak, gitu. Ah enggak, Mbak tadi masuk. Kita kan senyum-senyum. Enggak, aku baru masuk. Aku langsung kaget yang gitu. tadi masuk siapa dong? Makanya yang tadi masuk siapa? Terus dia ngomong gini, orang kayak gimana? Ya Mbak lah, kayak Mbak. Oh, saya dulu pernah punya kembaran meninggal. Astaga, yang bener. Tapi nggak sempat ngobrol, cuma senyum-senyuman aja. Senyum-senyuman kita, namanya di kaca kan cewek-cewek kan dandan. Senyum, ya senyum kita juga senyum, dia ngeliatin. Terus keluar. Tapi setelah itu nggak ada kejadian aneh-aneh kan? Ya enggak lah, aku udah ketakutan gitu aja. Oke, mudah-mudahan malam hari ini kamu gak ketakutan ya, Nia dan Della. Kita akan segera Amin, ketemu dengan mudah-mudahan. partisipan yang pertama. Ya. Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengirim guna-guna ke suaminya karena sakit hati. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Yuli. Selamat malam Yuli. Selamat malam, Mas. Apa yang mau Yuli ceritakan pada kami? Saya dihantui sosok almarhum mantan suami. Kami bercerai sudah 4 tahun dan perceraian itu sangat tidak diinginkan oleh keluarga besar mereka. Jadi keluarga mantan suami itu ingin sekali menggagalkan rencana perceraian kami. Bahkan mereka mengirim guna-guna untuk membatalkan rencana perceraian kami. Nggak setuju dengan rencana perceraian? Karena selama ini mereka hidup atas biaya saya. Jadi jika saya bercerai berarti kan mereka tidak bisa menikmati. Tidak ada pemasukan. Jangan itu ya, masuk nafkah. Iya. Terus? Tapi suami saya saat itu berselingkuh dengan mantan pacarnya yang dulu. Jadi saya tetap kekeh pengen bercerai. Akhirnya dikirimlah guna-guna kepada keluarga saya. Ini dari keluarga suami? Dari keluarga suami. Terus? Kalau guna-guna itu kan akan mengenai sosok yang terkuat dalam suatu keluarga itu ya. Dan kebetulan saat itu orang yang terkuat dalam keluarga saya adalah ayah saya sendiri. Jadi guna-guna itu menimpa papa saya. Selang beberapa hari terkena guna-guna, papa saya meninggal. Kondisinya seperti apa waktu itu? Saat itu saya kebetulan sedang pergi, kondisi ayah itu tidak sakit sebelumnya, tidak mengalami sakit sebelumnya. Tapi tiba-tiba dia muntah-muntah, sampai kalau kata dokter bilang sih itu dehidrasi. Bahkan kita udah lari ke UGD sekalipun saat itu bilang, orang tua Anda hanya butuh cairan, asupan cairan. Tidak perlu dirawat atau apapun, jadi kita suruh pulang lagi. Tapi makin lama itu makin drop karena memang udah nggak bisa. Setiap dimasukin cairan muntah, seperti itu. Sampai meninggal dunia. Keesokan harinya langsung meninggal. Kami turut berduka cita. Sama-sama. Kemudian orang tua Turut berduka ya. Ya, sama-sama. Lalu kemudian? Saat dikuburkan pun keluarga suami tidak datang. Jadi itu udah kelihatan banget ya motifnya ya gitu. Maksudnya kalau mereka tidak ada salah, bukan mereka penyebab kematian ayah saya,
mereka bisa datang. Oke. Tapi ini tidak. Jadi maksudnya mereka juga takut untuk bertemu. Takut kalau ketahuan kalau memang mereka yang melakukan. Dan akhirnya perceraian pun terjadi. Dan rasa sakit hati dari pihak keluarga sana terus berlanjut. Dan terus menyerang kami. Lalu pada suatu ketika anak saya sakit. Dan di diagnosa dokter nggak ada penyakit apapun. Lalu Anda bawa kemana? Saya bawa ke rumah sakit, tapi saya bawa pulang lagi karena memang tidak ada diagnosa apapun. Makin ke hari penyakitnya makin parah. Oke. Terus saya tanya ke asisten rumah tangga saya, Ya. mungkinkah ini ada hubungannya dengan guna-guna? Lalu pembantu rumah tangga saya bilang, oke, kita datang ke dia punya orang pintar. Lalu Anda datang ke Ya, dukun itu. ke Apa orang yang pintar Anda itu. lakukan di sana? Saya membawa foto mantan suami dan kekasihnya. Oke, apa yang dilakukan dukun itu terhadap itu foto dan Dia bilang, iya, Foto pacar. saya memang diguna-guna oleh keluarga sana karena bercerai. Terus sama dukunnya itu, sama orang pintarnya itu dibakar. Fotonya itu dibakar. Terus dia bilang, apa yang kamu mau lakukan terhadap kedua orang ini? apa yang kamu mau? Saat itu saya masih emosi karena papa saya baru meninggal, anak Ya. saya sekarang sakit Apa gitu. yang Anda mau waktu itu? Saya mau mereka karena nyawa dibayar nyawa bagi saya. Baik. Oke, saya ingin sekali langsung mengundang sahabat kami biar dia bisa memberikan tanggapan mengenai kejadian ini dan mudah-mudahan ya apapun tujuan Yuli bisa didapatkan setelah kita ngobrol bareng sama Roy Kiyoshi ya. Oke, baik. Yuli, kami akan ajak kamu untuk langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Yuli, terlahir tanggal 16 Juli 1982. Mendiami nomor rumah 19. Sosok yang penuh dengan kebencian dan sulit menyukai orang lain. Yuli mengalami rasa trauma yang cukup dalam karena hubungan rumah tangganya yang sangat rumit. Saya merasakan Yuli mengalami korban ilmu gaib dari lingkungan keluarganya, sehingga ia memutuskan untuk balas dendam dengan menggunakan ilmu gaib. Saya melihat adanya sesuatu yang belum diselesaikan oleh Yuli karena perbuatannya, yang mengakibatkan kini ia seperti diteror oleh sosok wanita. Saya melihat sosok iblis wanita di tubuhnya. Semoga tidak terjadi apa-apa pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam, Ron. Ya, silakan duduk, Kak. Terima kasih. Silakan. Pagi dan Dela. Saya ada firasat buruk di sini. Di sini ada yang lagi halangan nggak datang bulan. Coba deh jujur. Saya mencium bau darah di sini. Yakin ataupun keputihan. Kamu ya? Teman-teman, boleh jujur? Nggak usah malu, nanti kita blur mukanya. Saya agak terganggu dengan Hawa ini. Ada ya? Boleh Oh, kamu silakan lagi keluar. halangan. Mohon maaf, dengan hormat. Boleh kamu ikut kami ke bawah. Mohon maaf dengan Tasnya hormat. taruh situ aja. Iya. Tasnya taruh situ aja. Dengan hormat harus meninggalkan. Karena ini cukup berbahaya buat kamu. Ya. Kamu keluar dulu ya, lewat sana. Ada lagi kah? Coba tim saya tahu. Nggak ada. Yuli, dengan tanggal lahir 16, bulan 6, 1982 dan nomor rumah 19. Apakah itu betul? Oke. Saya ingin menerawang terlebih dahulu. Coba deh, kamu... Saya lihat
tangannya. No. You just sit down. Saya merasakan ada hawa amarah yang besar yang meledak-ledak. Sebenarnya dia bukan orang seperti itu, tetapi karena adanya tindakan yang menyakitkan sehingga dia melakukan hal yang bodoh, bahkan bisa mencelakai orang sehingga meninggal dunia. Dan artinya saya merasakan Yuli pernah disakiti, mungkin saudaranya atau ayahnya meninggal gara-gara guna-guna. Namun yang terjadi di sini yang saya baca tenaga dan emosinya adalah dia itu pengen bales mati-matian dan gak bakal, dia bilang gini dalam hatinya, gue gak akan berhenti kalau dia orang belum. Benerkah itu? Benar sekali. Lihat deh kepalan tangannya. Ini memang saya, ya, kamu yang lebih ahli dalam bidang gestur dan you know, as a public speaker, kamu tahu tentang gestur, eye movement, and anything about body language or something. Look at that. Ini lagi menahan Dia- sesuatu. Yes. Sebenarnya sosok Yuli ini dia itu tuh tidak jahat, tetapi gara-gara orang itu berbuat jahat duluan, dia malah pakai guna-guna. Dan saya merasakan Yuli makin terjebak di guna-gunanya. Alih-alih ingin balas dendam, malah Yuli diikuti oleh beberapa makhluk halus. Tangannya di sini bagiannya dingin, tapi tangan yang itu ingin menghajar seseorang, which is masa lalunya. The family of the Mantan suami. Iya, ex-husbandnya. Jadinya yang saya rasain Yuli di sini nggak karu-karuan. Mau revenge, tapi belum sempet, how to say that? Jadi masih ada dendam yang belum tersampaikan, Iya, belum terbalaskan. saya ngerasain dari sini tuh masih ada dendam yang belum terbalaskan. Saya pokoknya sampai saya pengen balas itu. Benarkah Yuli? Benar. Sampai lu menderita, lu di kursi roda dan lu ketabrak mobil, baru gua akan berhenti, katanya. Mohon maaf ya, saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu. Dan isi kepalanya dan mukanya itu berbeda dengan niat. The faces looks like, you know, normal, beautiful, cantik, tidak ada masalah dengan mukanya yang enggak mukanya Ya nggak kayak orang marah, nggak kayak orang iya. kesel, tapi sebenarnya dia lagi nyimpan rasa marah dalam hatinya gitu ya. Ingin menuntaskan dendamnya gitu. Iya. Kalau saya lihat Yuli itu tidak bisa dikasarin, tetapi Yuli itu harus diajak ngobrol pelan-pelan. Kalau enggak dia bisa menebar teror maut. Teror mau. Yuli ini saya ngelihat, jujur mohon maaf Yuli, saya minta maaf ya. Kamu tuh orang baik, tapi kamu sekarang nggak jadi orang baik lagi karena kamu ngelempar arang ke orang. Ibaratnya kayak Tangan terbakar sendiri. ya, Ya. maka itu betul. Kalau kita ngobrol dengan secara sehat, Ah, Yuli is very normal, you know. kayak nggak ada masalah apa-apa. Gak ada masalah apa-apa. Yuli nggak boleh dikerasin. Begitu dikerasin, Dia akan berubah jadi ganas. meledak semua. Iya. Saya merasakan ada aura jin dan makhluk halus semua di sini. Oh itu karena pengaruh mereka, Roy. Saya Roy Kiyoshi mencoba memberanikan diri ya untuk duduk di sini berdekatan. Walaupun saya tahu saya takut juga sebenarnya. Tapi saya percaya dengan hati baik kamu yang masih ada sisa sedikit. Saya melihat ada sosok yang mengganggu di keluarganya juga. Ya, apakah itu betul? Iya, benar. Boleh nanya nggak? Kapan Yuli akan stop membalikkan revenge, balas dendamnya ke mereka?
Tidak menjudge ya, hanya nanya. Sebenarnya saya udah pengen stop, tapi mereka terus menyerang terus. Sampai sekarang, Sampai tadi malam sebenarnya. Tadi malam. apa sih yang mereka lakuin sampai kamu kayak susah banget untuk bisa lepas dendam? Ini mantan suami udah Sudah meninggal. Meninggal, Cuman kan? keluarga besarnya kan jadi nyawa dibayar nyawa, nyawa dibayar nyawa dan nggak akan selesai. apa yang mereka lakuin tadi malam? Mereka mengirim bola api besar ke rumah. Kayak orang main petasan mercon gitu, tiba-tiba dar meledak. Dan setelah itu hening. Menurut kamu itu apa? Ya itu Itu kiriman. guna-guna. Kayak Gitu, Rah. santet. Ya, pengetahuan umum juga buat pemirsa di rumah kalau misalnya ini bukan nakut-nakuti ya. Saya sebenarnya nggak gitu percaya sih awalnya dengan bola-bola api dan bunyi ledakan tiba-tiba ternyata itu adalah guna-guna. Tapi setelah banyak kasus yang saya pelajari dan ketemu, ternyata memang benar ada suara ledakan itu adalah kiriman. Kayak dang, apalagi yang kalau atapnya asbes. Asbes langsung hancur gitu. Iya, tapi kalau atapnya biasa kita atapnya tuh udah yang modern. Biasa aku atap, iya. nggak pakai atap yang itu kan. Itu tidak terlalu terdengar. Tapi kalau udah bunyi-bunyi seperti itu, awalnya saya nggak percaya tapi itu ternyata benar. Itu kejadian 2 kali. Kejadian 2 kali. Kamu tak tahu dari mana kalau itu memang dari keluarga mantan suami? That's a good question. Pas kejadian pertama itu saat malam 1 Suro. Dan kejadian itu besar banget suara ledakannya. Seperti orang main petasan, tapi kalau petasan kan dar. Ini enggak dar. Sekali. Terus Dampaknya apa waktu yang pertama itu? dampaknya Apa pengaruhnya buat anak saya langsung keluarga? sakit. Anak sakit? Terus saya telepon orang pintar saya. Ini ada apa nih gitu. Kok tiba-tiba kayak ada serangan. Padahal tadinya saya udah oke lah, udah cukup ya nyawa dari bayar nyawa kon. Jadi udah selesai. Kok ada apa nih? Kok ada serangan lagi gitu. Dia bilang, "Iya, ini serangan dari mantan kamu." Oke, setelah Tapi- kamu tahu itu langsung kamu balas Iya. lagi? Iya. Setelah kamu tahu, Dibalas dibalas lagi. lagi. Apakah sebenarnya kan kita percaya ya, Bay, kebencian tidak akan habis dibalas dengan kebencian ya. Harus dibalas kebaikan. Iya, kebencian harus dibalas dengan kebaikan kan. Kalau kayak gini ntar Mbak Yulinya ya nggak senang-senang loh ngejalanin Nggak ada hidup. habis-habisnya. Nggak ada habis-habisnya, bener. Iya, kalau dendam terus kan gimana mau nyusun nggak- rencana Tapi hidup ke masalahnya yang depannya gitu. dia lawan adalah anak-anak saya dan di mana itu ada darah daging mereka juga. Oke, Ya kan? baik. Mbak Yuli Tapi sabar. dia nggak ada rasa kasihan, oh ini darah daging anak dari anak saya juga. Oke. Dia tega ngelakuin hal itu. Yang tadi malam. Nggak yang- ada gitu hati kamu tuh untuk kayak ya udahlah memaafkan gitu. Tadinya kan saya damai- sudah oke stop. Damai itu kan lebih indah. Tapi tiba-tiba dia ngirim lagi dan yang kena anaknya. Yang Jadi tadi maksudnya, malam kamu nggak tega ya, kamu nggak lihat anak kamu yang sakit, Mbak anak Yuli. kamu yang menderita. Yang tadi malam bola api dikirim, apa dampaknya? Anak lagi yang kena. Ibu saya. Ibunya Sekarang kenapa? gimana kondisinya? Ya, tiba-tiba kakinya sakit, seperti kayak Tapi tertusuk-tusuk sudah di cek lutut. ke dokter. Sudah. Maaf ya, saya percaya kok dengan dunia supernatural ya. Udah puluhan tahun juga saya di sini. Tapi yang jadi permasalahan di sini, saya berharap ketika ibu kamu sakit tidak dihubung-hubungkan dengan magic. Langsung ke sana gitu langsung ya. ke Iya. tumbal bukan Roy? Iya tumbal, tetapi tumbal. takutnya tumbal. Tetapi saya mengarahkan ke medis juga. Jangan sampai kayak Iya. kamu tahu kan Kak, biasanya orang tuh Jangan karena dikit-dikit saking langsung dikaitin ke mistis. mistis, kemudian malah lupa pengobatan medisnya itu yang jadi parah. Iya. Udah, kita udah sampai mama saya tuh udah sampai di meja ruang operasi saat itu. Sudah siap dioperasi kaki, terus di ronsen lagi, dokternya bingung, mana penyakitnya? Nggak ada. Dan itu aneh. Akhirnya nggak jadi. Ini maksudnya pas pertama kali pas mau operasi itu terlihat katanya penyakitnya ada. Di ronsen ada, di X-ray ada segala macam. Tiba-tiba pas udah di meja operasi tidak ada sama sekali. Dan tadi malam kejadian lagi. Iya. Sakit lagi. Sakit lagi. Dan dan anak saya itu makin berontak, kaki ibu saya sakit, Makin sakit. makin sakit. Tapi saya
tuh khawatir sama Yuli. Kenapa, Roy? Udahlah, jangan diterusin dendamnya. Kasian kan. Stop. Kamu masih lakuin ritual ya? Ya. Hah? Karena dia yang mulai. Dia menyakiti anak-anak saya. Saya nggak Gimana? bisa. Sebagai seorang ibu, saya nggak mungkin membiarkan anak saya Nih, disakiti. kalau tanggapan kalian sebagai seorang perempuan, Kalau aku sih disakitin mantan, akhirnya mengirim balik, bla 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 bla, mantan yang meninggal, dan itu, kalian seperti apa? Aku sih nggak akan mau bales lagi karena percuma juga, nggak akan ada habisnya gitu. Ya udahlah, mau ngapain aku juga gitu. pernah gitu mengalami sakit hati banget sama mantan gitu. Pernah juga ada kesempatan untuk balas dendam seperti kamu. Tapi aku pikir gini, apakah ini akan bikin saya bahagia? Itu sih. Itu pertanyaan. Iya. Kalau kamu bikin dendam. Iya, Apakah itu kamu nggak akan membuat- nantinya ditakuti dengan rasa ketakutan? Kayak gini kan kamu ketakutan kan jadinya kan? Sekarang kamu bahagia nggak dengan kondisi yang seperti ini? Enggak, Enggak. karena anak saya jadi terganggu. Coba Dia kamu suka coba melihat stop ya. penampakan di rumah, walaupun siang hari mereka takut. Gangguannya seperti apa penampakannya? Misal ada kayak kuntilanak, dia bilang ada yang hitam-hitam, kuntilanak. Kayak atau gini apa. bukan? Iya, seperti itu. Oh my god. Ini yang Roy gambar di meja ini, Iya. kamu pernah Serem lihat? banget. Itu yang ditakutin anak-anak saya. Ini adanya di mana kalau ngeliat kuntilanak seperti kayak gini? Dalam rumah. Di dalam rumah. Iya, makanya even misalnya ini ruang TV, dia mau kamar mandi cuman kita masih bisa lihat. Oh, udah dia masuk aja kamar mandi, kita bisa lihat. Nggak mau, dia nggak mau. Dia minta tetap diantri. Harus temenin. Kuntilanaknya Iya. Karena dia juga. melihat sosok ini ya. Iya. Tapi nggak Gimana, ngobrol kan kuntilanak dan anaknya Nggak. ini Nggak Enggak, dikasih dia cuma lihat. lihat, Mama ada mata merah. Mama ada sosok gede-gede hitam gitu. Aku takut. Gede-gede hitam kan dari rambutnya kan sebenarnya. Tadi saya mau apa tadi jadi lupa. Ini yang mau saya tahu, Roy. Dia ngapain dan kenapa bisa ikut Yuli dan keluarganya? Kan gini, gara-gara Yuli melakukan ritual, jadinya banyak makhluk halus nih yang datang. Oh, nempel. Nempel. gitu, Kak. Kalau awalnya dia nggak balas dendam dengan ritual-ritual, ya pasti nggak akan ada makhluk gini toh. Ini gara-gara ritualnya yang bikin dia Iya. datang. Sesuatu itu ada sebab dan akibat, Yuli. Kamu tuh menyimpan dendamnya luar biasa sehingga lakuin ritual. Tadi Kak, tapi ini bukan dari si mantan suaminya kan? Emang ini pure dari dia iya, ritual kan? dari dia sendiri ritual jadinya. Tuh kan. Aduh, jadi kemana-mana melebar gitu. Oh, nggak kasihan sama anak kamu kalau diganggu sosok ini terus? Sedih loh, serem Kamu udah loh. mikirnya dari keluarga padahal kan dari kamu sendiri kan? Iya. Kuntilanaknya ini jahat nggak, Roy? Sebenarnya nakutin loh, bunyinya kayak tunggu sebentar. Siap. Wait, man. Ada yang bisa? Kemarin ada bisa satu seorang kuntilanak. Sini deh. I need your help. Butuh bantuan ya. Gimana suaranya? Yang kenceng dan berkali-kali. Kamu diem ya. Kamu tutup mata kamu deh. Tutup mata, not kuping. Nah, kamu bayangin lagi di rumah, Yang kenceng, yang banyak. terus kamu dengar suara seperti ini. Redup. Mbak, boleh lagi deh. Lagi. Redupin deh lampunya. Itu dekat sini sekarang. Kasih, Mbak. Mbak. Mbak Yuli. Tahu nggak kenapa saya ngelakuin itu? Itu yang dirasakan anak-anakku. Kalau ini terus berlanjut, ya nggak akan ada selesainya. Kamu aja udah ketakutan kan? Apalagi anak kamu yang aduh, lihat beginian. Ini sampai kapan dia Iya, Kak. ikut terus sama Yuli dan keluarga, Roy? Apa yang dia mau sebenarnya?
Apa? Apa yang dia mau sampai dia ikut-ikutan nempel? Sampai kapan dia ikut? Sampai kapan dia ikut tergantung dari mbaknya. Sampai kapan dia melakukan ritual? That's a question. Selama ritual itu dilakuin, ini tetap ada. Iya, Tapi tahu dulu, aku mau tanya. boleh. Kamu ke saat ritual itu ngasih sesajen? Iya. Sesajennya boleh tahu apa? Semacam kembang 7 rupa, menyan, makan menyan. Terus menyemprotkan parfum ke seluruh tubuh. Dengan maksud Pemanggilan. Emang kuntilanak kamu ini? yang manggil? Emang Oh, kamu yang jadi kamu manggil, yang berarti manggil. emang kamu yang mau dong. Iya. Jadi sebenarnya dipanggil supaya ngikutin apa yang dia Yang dia- minta, apa yang iya. dia mau. Sakitin orang, mencelakai orang. Ini dia panggil untuk dia nurutin apa mau kamu begitu kan? Benar. Iya. Berarti kamu udah tahu kan kalau konsekuensinya pasti dia bakal ngikut kamu kemanapun kamu berada. Salah satunya di rumah kamu sendiri gitu loh. Tapi saya tidak berpikir dia akan menampakkan diri kepada anak-anak saya saat itu. Mbak Yuli, tujuan datang ke menembus mata batin untuk apa sebenarnya? Iya. Saya mau menghentikan, jadi dia kembali ke asalnya. Jangan ganggu anak saya. Terus saya juga ingin hidup tenang juga. Kalau Oke. memang ini harus, dendam ini harus berhenti, selesai. Oke, selesai. Tapi saya sih berharap, dari saya sih maksudnya oke udah selesai lah, capek. Kita udah nyawa, dibayar nyawa, udah even. Bener ya. Tapi dari pihak sananya juga dong, tolong kita selesai juga gitu. Tadi dia sempat mention kalau emang udah gitu kan ya. Iya. Janji ya. Itu udah yang terakhir kalinya. Kasus sebenarnya bukan janji sama saya sih, janji sama diri kamu sendiri. Lagian Sama itu diri kan sendiri. kebahagiaan kamu sendiri. Kau datang kemari ke sini mau bermaksud mencari solusi. Betul. Lalu kemudian kalau kamu masih terus melakukan itu, Ritual. tapi tadi dia sempat ada syaratnya lagi. Iya, Kalau dia makanya. masih ngelakuinnya, Yang saya sama. akan terus. Heeh. Well, there's no point. Iya benar. Karena maafan itu What's the harusnya point tanpa of syarat it? sih. Susah ya Kak kalau kayak gitu terus ya. Takutnya ini kuntilanak dia tidak akan mau melepas kamu sebelum didapatkan apa yang diinginkan. Bisa jadi tumbalnya nanti jadi anak kamu sendiri. Iya. Gak mau dong anak jadi. Jangan ya. Mbak Yuli mulai dengerin nih, kita berempat di sini berdiskusi dan benar-benar bertukar pikiran. Kita nggak menjudge, kita bukan orang suci juga. Jauh Pasti dari suci. Kita berat berbagi sih. pengalaman Iya. dan berdiskusi. Itu dia, kita mungkin nggak bisa ngerasain ya kehilangan ayah sampai ibu sakit, anak keganggu. Tapi mungkin kita cuma bisa mengerti gitu apa yang dirasain sama Mbak Yuli, sakit banget. Tapi kalau terus-terusan dendamnya, nggak Ya akan ada pasti habisnya. nggak sembuh-sembuh lah, Bay, dendamnya. Iya. Nggak enak, Bay, kalau dendam. Saya merasakan sih apa yang dia rasain. Kayaknya Sakit. nggak bisa segampang kita ngomong gitu. Iya. Iya. Rasanya susah bagi dia. Ya udah gini, Mbak Yuli, saya ingin tanya, apakah kau membawa sesuatu atau tidak? Iya. Apa itu? Kembang 7 rupa, batu jimat yang diberikan oleh orang kita itu, sama parfum untuk Sesajen panggil ini. Perlengkapan ritualnya. OMG. Perlengkapan ritualnya. Kabar ritualnya. Tunggu, saya bertanya dulu. Ini apakah boleh nggak ini dipraktekkan di sini? Bisa ritualnya? nggak? Kamu bisa praktekin di sini. Tapi artinya kalau dia praktekin akan Iya, manggil Kak. ini loh. Aduh. Kamu bisa ngendaliin nggak kalau dia datang? Apa dia melihat Dia juga. dia melihat Nggak. kalian sebagai sosok perempuan juga kali ya. Jadinya ada rasa Tapi mungkin saya bisa melihat dia sebagai orang yang wanita ketiga dari mantan suami saya kan? oh my god. Hah, maksudnya? Reflection Jadi mirror. kamu ngelihat kebayang ya, itu Wanita orang ketiga yang ngerebut suaminya. Kamu bisa ngelihat itu ya dari Iya. sosok Ya dia. karena dia kan akan melakukan apa yang saya benci, apa yang nggak suka. Saya Oke. memanggil dia karena perkara itu kan. Terus Kamu maksudnya tapi aku jadi nggak- contohnya gitu. Nggak benci kan? sama Reflection dia, kan? mirror gitu Kalau kayak. kalau saya terpengaruh oleh dia, Dia. Saya yang kena. Nggak dong. Enggak. saya kurang Jangan. tahu. Oke, pokoknya kurang jangan tahu sampai apa ada yang celaka ya. Malam hari ini saya nggak mau ada kejadian-kejadian Ada. yang nggak diinginkan. Ya saya bantu. Oke, silakan ambil Tapi janji alat-alatnya. Yuli tidak menyakiti orang dengan pisau. Nah, itu Oh, dia. enggak, Dengan ritualnya nggak ada cutter. pisau kok. Baik, monggo silakan.
Lo pernah lo Kanggi ketemu Dela ada orang yang pakai itu. Pisau bawa. Itu bahaya banget. Tapi luka-luka Kak. Nggak luka. Nggak luka, abis di cleansing, dar luka, berdarah. Itu serem banget sih. Kadang-kadang suka pakai alat-alat yang tajam. Tapi entah kenapa ya, Rol, kayaknya aku pernah melihat ini deh. Oh ya? Hah? Di mana? Dalam mimpi kayaknya. Oh ya? Yang bener loh. Serius. Kayaknya ini nggak Makhluk. asing lagi buat aku. Kayak pernah ngeliat di dalam mimpi ini. Oh ya? Kayak gini juga. Jadi mungkin aku pernah kehilangan keluarga 3 orang ya. Pertama kan adik, sebelum Dela ada adik cowok meninggal. Terus kedua papa. Yang ketiga kan almarhumah Cupe, ya kan. Terus kadang-kadang ada aja orang tuh mengait-ngaitkan dengan hal-hal mistis. Ya kan, ada aja pasti orang mengaitkan. Dan jadinya tuh kadang-kadang udah coba ke orang pintar ini gitu. Terus kadang-kadang sih ada keinginan aku seperti itu. Tapi karena berat, aku lebih percaya enggak lah, nggak mungkin. Jadi kita nggak pernah. Tapi yang ada tuh selalu didatengin di mimpi aku tuh datengin seperti kayak gini, serem-serem. Wujudnya kayak begini didatengin. Serem banget ya. Iya. Tapi Kuntilanak dong. Iya. Tapi sebenarnya sih tergantung cara pola pikirnya. Kamu sih Kak jadinya. Aku nggak percaya, makanya aku pernah datang tapi dimimpiin serem aja kayak begini. Dia kayak datang di mimpi aku seperti ini. Iya. Tapi pas dateng nggak ganggu kan? Maksudnya nggak ada Kalau kesan di yang mimpi sampai ketakutan, apa. Tapi dia nggak ganggu nyerang, karena nggak serem nyerang. banget. Serem It was banget. so scary gitu, man. Iya, Oh my iya God. sih. Dia Iya scary sih, banget. Kalau kayak gitu datang di mimpi. Iya. Jadi Makanya teror ya. Jadi kayak teror, makanya aku setiap sebelum tidur berusaha untuk berdoa, berdoa dan berdoa. Iya. Iya benar sih. Ya, mudah-mudahan malam hari ini sih nggak ada teror-teror juga nih. Tadi Iya, dia Kak, sempat kayak waktu itu mention. aku enggak. Mudah-mudahan jangan nyedel. Dia trauma banget. Dia trauma banget. Mudah-mudahan ini nggak datang di mimpi. Bener. Mudah-mudahan nggak bawa mimpi. Aduh, tusuk saja nih. Ritual. Sebenarnya sih menurut aku ya, karena dia tuh perempuan, kalian perempuan saling melihat dan Pasti dia- daerah teritori kedua adalah reflection mirror, kayak lu mirip kayak ini gue deh, saudaranya suami gue, lu kayak mirip ini deh, kayak dia tuh udah buta gitu, ngerti kan Sama maksudnya? perempuan apa gitu ya. Jadi dia kayak Agak ngeri nih kalau jadi ya, kadang-kadang takut juga nih kalau Kita nggak boleh panik. salah kirim atau gimana, Ro. ya kan? bener-bener. Oke, boleh dijelasin Mbak Yuli ini apa aja yang kamu bawa? Ini bunga 7 rupa, Menyanyi, ini menyan. Oke. Terus sarmnya ini aku sakit perut liat deh. batu yang dari dukun itu. Aduh. Dia bilang sesuatu dibawa jaga-jaga. Ini parfum yang akan saya semprotkan ke seluruh tubuh untuk pemanggilan beliau. Ini sih minyak yang untuk dingin mandi. Di mandi? Jadi saya mandi pakai minyak yang campuran ini. Oh, ditetesin minyak itu gitu. Oh. Terus biasanya kalau dia datang, saya jadi panas, tidak terkontrol. Makan ini telur. Telur itu. Langsung makan gitu. Iya, telur mentah biasanya makanan mereka Telur soalnya Ada berapa biji telurnya? ada 3. Ada 3. Ya ampun, itu dimakan langsung? Terus ini besi dan itu kendi untuk apa? Karena setelah melakukan ritual, badan saya merasa panas. Terus ada energi lebih dari dia masuk, Dia tuh siapa? Ini, Sosok ini. sosok itu. kuntilanak ini. Dia bukan kuntilanak sih, sepertinya kayak genderuwo sih. Genderuwo. Ya. Kayak genderuwo. Jadi energinya itu tersalur ke badan saya. Panas. Panas dan kayak ada rasa amarah. Ada rasa amarah, jadi ya daripada tadi saya minta ke belakang, daripada saya menyalurkan jadi distraktif di sini, saya minta kendi dan Oh, ini untuk menyalurkan energinya itu. Oke. Biasanya ini kapan dilakukan? malam Jumat. Tiap malam Jumat? Setiap Iya. malam Jumat Setiap atau malam sekali aja? Begitu kamu Kalau- lagi merasa marah Enggak sih. mungkin Kalau dia udah mulai, dia kamu. Ngirim nih. ngirim, saya kirim balik. Cara Saya mengirim panggil. dengan Iya. begini. Undang dianya. Iya, aduh susah kan. Oh, jadi Bella setiap kalau kali udah- dia ada emosi, kamu ngelakuin ritual. Iya. susah sih ya, Angga Dela ya kalau udah
Dendam banget. Dendam. Jadinya dia kayak udah menyatu gitu Iya. Kak sama dia Kalau juga. dendam-dendam biasa doang tanpa pelet apa itu namanya guna-guna, ya udahlah ya. Tapi ini menyerang daerah ke keluarga dan segala macam ya. Boleh dipraktekin nggak? Kalau saya boleh lihat, permisi izin dulu. Kapan Pak? JN. Saya munduran dikit ya. Sama dia juga. Boleh. Juga deh, kayak deket-deket sini. Agak ngeri. Terus satu lagi nggak boleh panik. Gak boleh panik ya. Saya nggak panik, tapi Makin Nggak panik. takut. Jangan. kalau makin kayak makin dikejar. Kalau makin ini jadi makin Kita kecil. harus tenang. Ini ada api nih. Biasanya hantu dan makhluk halus takutnya sama api. Tapi Kak nggak garam gitu kan? Ada garam juga. Ada beberapa jin tapi nggak takut sama ini. Gue baunya. Baunya nih. Kalian nyangka nggak seorang perempuan seperti ini dengan wajah yang tidak antagonis tapi melakukan ritual? Nggak nyangka banget. Ya kan? Dia bisa ngelakuin hal yang lebih baik lagi ya kan? Sebenarnya sih bisa ya. Ini dendam kan, balik lagi. Dia kalau udah dendam sekarang mau ngomong apa? Ya Ren, nggak perlu kayak begini juga Kamu kan. pernah nggak Kak? dendam sama orang? Pernah, tapi aku nggak mau untuk melakukan hal-hal seperti ini. Iyalah. Mau ngapain juga. Parfumnya berarti apa tandanya? Itu dia udah memanggil. Hah, parfumnya disemprot loh. Beneran untuk undang ya, pakai bau-bauan gitu. Untuk sepeda tuh. Saya curiga isi kendinya apa ya? Itu dia. It's a snake. Aduh, gila baunya. Ah, no, Jangan, jangan dong. jangan. Aduh, masa ular. Baunya gila. We never know. Itu cuma seret gitu dah. Aku selalu bilang ke Bayu, kita nggak pernah tahu 5 menit ke depan tuh akan terjadi apa di setiap Kan? episode. Udah mulai nih. Sangat We tidak never bisa know. diprediksi. Entah ini gue netep baunya juga, ngeliatnya juga. Oh my god. Mentah-mentah nggak nih? Oh no. Gila ih. Gila dia seorang perempuan loh. Ini kayaknya dia ada anti kebal. Itu besi loh. Reni udah kemasukan ya? Kak kayaknya udah kemasukan deh tuh Kak, itu besi loh. Bisa dipatain sama dia. Loh. Kak. Roy. Kenapa dia nunjuk Kak. Roy? Ini dia melihat seorang perempuan reflection mirror kayak dia punya ex-husbandnya adiknya or something like that. Kalau warganya nyakitin dia. Yes. Kan? Kak. Roy, ini dia Kamu bisa kesini loh. Aku kita harus Kak, please. Oke. Kak Bayu sumpah. Kak. Gue nggak mau ya kedua kali. Kak. Tahu. Tahan, di. Kak, tunggu Tenang. jangan. Kak Roy. Kalau kita mundur dia malah makin Kak ngejar Roy. nih. Kita harus jangan panik. Kak. Dia ngejar terus. Aku duduk lu. Ini Gimana? Ada Stes ya. basah. Ren, Oh, es krim. telur belum. Oh bener tuh dari kendinya sih Kak. kendinya begitu hancur. Ih, gila ih. Kenapa sih dia? Aduh, Dia udah kasihan nggak apa-apa Kak Anggi, tuh. Gimana tuh? Kakakku gimana itu ya? Lagi dibersihin. Tapi nggak apa-apa kan? Kena apanya sih? Kena Kena kepalanya rambutannya. Kak. Kamu nggak kena kan? Enggak. Aku kena nih bagian sini. Bau amis. Yuli. Mbak Yuli, dengar saya. Mbak Yuli dengar. Boleh dipakai lagi maskernya. Ya, rambut kami gimana? Ibu banget. Amis Kak. Oke, boleh berdiri ya. Boleh berdiri. Kalau kamu bisa kuat. Kursi. Kamu duduk dulu sini. Duduk dulu Mbak Yuli. Mbak Yuli tenang dulu, kumpulin energinya dulu. Ambil nafas, minta air putih boleh. Minta minum. Kak Anggi apa kabar ya?
setiap kerasukan, setiap ritual. Dia makan terus telurnya itu loh, kerasukan Kak. bisa nyerang orang-orang gitu ya. Iya, maka dari itu pertama kali saya udah curiga ada suara kuntilanak. Bay, kamu buka botolnya, siram ke arangnya deh. Arang yang mesti ini nih. Anggi, kamu gimana? Oke. Kena telur. Kak nggak apa-apa kan kak? Iya kena telurnya tuh. Ya, Kakak nggak berdarah kan? Enggak sih. Enggak sih, nggak apa-apa tuh ya. Kena rambut Bau aja kan? Rambut, amis gua. bau rambut. Bau amis banget, bau amis. Aduh, bau. Nanti kita cuci ya. Nanti harus cleansing. Iya. Ini kuntilanaknya berarti nyerang banget ya? Tapi kalau kamu sebagai Kak Anggi, sebagai seorang biasa dan lihat Yuli, tadi maafin lah ya. Iyalah, aku pasti maafin. Dia nggak sadar soalnya. Dia ngelakuin Dia nggak itu, sadar nggak tuh itu Saya tadi. setiap kali ngeliat perempuan, Begitu dipecahin, bener-bener lepas. Oh. itu udah disiram, Bay. Udah. Tapi ini kok kayak mau Kelingan masuk gitu lagi sih. ya? Kayak mau masuk lagi kayaknya kak dia kak. Iya. Apa ini Roy? Parfum-parfumnya itu dihancurin. Parfumnya harus dibanting, Bay. Kau bantingin deh. Oh ya, parfumnya yang buat manggil. Iya lagi, tuh kan? kayaknya. Satu Iya, lagi buat tuh, Kak. manggil lagi tuh. Dibanting apa disita aja Roy? Apa batunya juga soalnya? Oh batunya tuh kak. Tuh kan bener satu lagi kak, bener tuh kak. Tuh kan kak, batunya juga kali tuh kak. Tolong dong, bro. Kak tolong dong. Itu bangun lagi tuh. Ambil kursi lain. Bangun lagi tuh kak. Dia udah hilang. Dia udah hilang. Tangan kamu gini deh. Kira. Ini energinya gila banget sih. Kuat Bisa banget. patah gitu. Iya, Didorong gede cuma banget sih. mundur gitu doang. Dan tadi dia matain besi dong pakai Iya, tangannya. tadi aja besinya bisa patah. Kasih rambutnya sekalian. Ini udah Mbak Yuli belum nih? Mbak Yuli udah. Ini Mbak Yuli, Mbak Yuli ini Mbak Yuli bukan? Roy. Udah. Udah Mbak Yuli ini. Udah Mbak Yuli. Di rambutnya ditutuin di. Nah, iya. Oh my god. We never know. Ya. Udah benar-benar clean. Aman dia Roy. Tisu Udah basah dan benar-benar bersih. sudah bersih dan Oke. gila tadi meleset. Tapi kayaknya dia ngincer lo deh teh. Iya dari tadi ya. Apa emang bayangan dia? Bilangnya lo, makanya kok gue sih. Iya kenapa sih? Tapi Kalau ditanya berarti nggak ngerti. Mungkin dia nggak sadar kali Nggak ya. ngerti. Iya kan Kalau dia ditanya kerasukan. kenapa? Kuntilanaknya Mbak Yuli agresif udah banget. bisa diajak ngobrol belum sekarang? Udah di sini belum Mbak Yuli? Mbak Yuli udah mendengar kami. Duh aku jadi nggak enak. Mbak Yuli tahu tadi ya? Ngapain aja? Ngapain saya tadi tahu nggak? Terakhir kali ya saya ritual aja udah. Tahu teh, percuma juga teh. Coba lihat dong. Tadi kamu Untung tuh nggak bau lempar amis. saya pakai telur. Benarkah? Iya. Amisnya sih nggak. Banget ya, Mbak. Udah nggak. Dia nggak tahu. Kayak bau it's like a conditioner or something like. Oh, udah kalah sama bau. Baunya nggak amis tapi kayak kamu tadi pakein conditioner gitu ya. Keramas. Ada yang habis kena itu Enggak pakai langsung conditioner. Dilap aja. Dilap kok aja. nggak bau Tapi udah amis ya? nggak terlalu. Aneh ya? Nggak kena Nggak. banyak cangkangnya kayaknya. Bukan isinya. Enggak, isinya tadi Ada banyak juga. banget di sini. Ya, Tadi di sini tuh sampai lengket banget, sampai basah banget tadi di sini. Udah dilap. Tapi udah di hair dryer. Gitu. Enggak sempet diada dikering-keringin aja. Karena lengket. Tapi itu Roy, dia kena telur itu. Nggak bakal ada yang ngikutin kan kak? Gak bakal ada yang Nggak apa-apa. ngikutin. Sebenarnya dia tuh ya ngelihat perempuan tuh sebagai kompetitor. Kenapa gitu ya? Karena sakit hati. Terus Suaminya di dalam ada perempuan dirinya lain. sadar nggak, Bay? Kamu ngelihat dia kayak laki-laki.
Iya, tenaganya. Kencang, beda. gede banget, besar banget sih, Kak. Super powerful banget. Tadi aja Iya. besi bisa patah loh sama dia loh, Iya Kak. loh, itu Dia besi loh. Tadi dia mau ngancurin apa itu, kendi ya. Tapi belum Iya. sempat berhasil lalu mematahkan besi. Dan Nggak tahu nggak berhasil, nggak tahu emang dia sebenarnya nggak niat Nggak untuk niat kayaknya. ngancurin. Nggak Jadi, niat. Iya kan, Roy? Gak niat kayaknya dia. Karena Tapi begitu kamu Kendi hancur itu langsung lepas gitu. isinya akhirnya apa? itu Bunga-bunga aja, bukan ular ya. Yang tadi kita takutkan kan Iya. itu hanya ada ular. Dan baunya aneh sih isi Bau kendinya. Bau bunga. minyak-minyak gitu ya. iya sih. Baunya nyengat. Roy, Yuli sekarang gimana kondisinya? Mbak Yuli, kamu tuh bekerja di bagian apa sih? Saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Tok. Iya. Oke, dan ini kan kamu sekarang jadi single parent ya. Saya sih berpesan Mbak Yuli, jadi sebagai ibu rumah tangga mungkin kamu ikutin inovasi-inovasi baru sekarang. Jadi ngikuti perkembangan zaman, banyak kan sosial media ini dan jualan ini jualan itu di internet. Iya. Jangan jadi ibu rumah tangga diem aja di rumah ngumpul-ngumpul sama ibu komplek gosip-gosip nggak jelas dan Justru makin nggak ada faedahnya. nggak ada faedahnya, malah kunjungin dukun. Nah Iya, kalau benar. saya jadi kamu nih, Yuli, dengan single parent, gimana caranya gue bisa hidupin anak gue, terus gue mau bisnis online yang cuma passive income, gue ketik-ketik dan gue harus kirim barang kemana-mana. Even itu cuma kayak soft lens, kayak even itu cuma Apapun kayak- itu ya. Well, Yang penting halal ya, Kak. yang penting hal anything Iya. kayak baju or something. Banyak sih sebenarnya Banyak udah cara. macam-macam di Dia bisa Indonesia. buka warung yang sederhana Buka warung. ya kan. You know Jadi- what? Buka warung di kita kan tahu ya ada online makanan. Iya. Itu kan biasa ada yang Iya. nearby deket kita gitu. Iya. Martabak yang deket rumah kita apa? Ya, iya. Ini kayak gitu Ayo lebih dong lakuin berguna. guys Jadi, pada bikin Sebenarnya yang maksudnya Roy sampaikan adalah Mbak Yuli stop semua dendamnya dan mulai nyusun hidupnya ke depan. Banyak Ada cara supaya bisa membahagiakan diri dan keluarga. Ya, lepas lunturin dendamnya dengan fokus ke depan, mudah-mudahan bisa terlepas dari ritual dendam dan makhluk ini tadi udah bener-bener di cleansing. Pergi ya Roy. pergi. Oke, jadi sekarang Pecah. tinggal pilihannya di Mbak Yuli mau meneruskan langkah ke depan atau terus ada di Betul. kubangan yang sama gitu. Harus move on ya. Ya, Move on. move on, langkah terus. Oke, ya, kamu ada yang mau disampaikan nggak Oh my ke God. Nia, Roy? Misi deh. Awas ya. Awas. Awas. Ah! Kenapa? Kamu ngeliat dia datang lagi ya? Iya, oke. Iya, saya ngelihat ada makhluk halus yang datang lagi. Udah. Oke, selesai. Udah benar-benar lepas. Lepas. Bener, Kak. Mbak Yuli. Udah ya, Mbak Yuli, udah Mbak Yuli lepas. Lepas. Udah mudah-mudahan ini jadi pelajaran bener-bener jangan pernah pakai ritual-ritual lagi apapun masalah lagi dihadapi nih Mas. Ya Mbak ya. Lepas. Yuk kita tutupin aja. Oke, dibawa silakan. Langsung dibawa. Teror belum berakhir. Masih bisa datang lagi ya, Roy. Dia kayaknya penasaran ya. Nggak mau pergi bener-bener lepas gitu. Iya. Terornya belum berakhir. Setiap perbuatan yang kamu lakukan, berhati-hatilah agar tidak menyakiti orang lain. Akibatnya, perbuatan tersebut akan berakhir di diri kita sendiri. Berikutnya akan hadir seorang pria yang tega mengguna-guna orang tuanya sendiri demi harta warisan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Danang. Selamat malam Mas Danang. Selamat malam. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Malam ini saya ingin bercerita tentang hidup saya yang sangat bagi saya itu penuh dengan kekesalan ya, yang pasti. Hidup penuh dengan
Ya, kekesalan. Kekesalan, rasa kecewa. Rasa kecewa, betul. Boleh ceritakan lebih keras lagi biar kami bisa mendengar dengan jelas. Jadi orang tua kandung saya mempunyai anak, yaitu kakak tiri saya. Lebih sayang, lebih care sama kakak tiri saya ketimbang saya yang anak kandung saya, yang anak kandung sendiri. Itu hanya perasaan atau apa yang terbukti? Memang terbukti faktanya. Lalu saya pergi ke suatu tempat di mana di situ ada dukun yang memang dipercaya dengan kepintarannya. Untuk apa? Untuk membalas semua dendam saya kepada kakak tiri saya. Biar lebih jelas kami ingin tahu deh. Anda punya rasa kesel yang begitu besar. Iya. Emang gimana sih kejadiannya, diapain? Apa yang mereka lakukan pada Anda? Waktu itu sebelum orang tua saya menikah lagi, itu masih keluarga saya masih aman, semua masih santai. Ketika itu orang tua saya menikah lagi, mempunyai itu anak tiri daripada kakak tiri saya sendiri, itu lebih sayang. Itu semua jauh berbeda. Misalnya? Lebih sayang yang pertama, lebih semua dibela kakak tiri saya ketimbang saya. Dan waktu itu saya juga sempat difitnah dengan kakak tiri saya dan orang tua saya percaya. Apa fitnah? Saya dulu selalu dibilangnya itu ngambil uang orang tua saya, barang semuanya. Anda melakukan itu? Fitnah, itu difitnah. Oke, Betul. Anda sakit hati. Sakit hati. Makanya Anda ke Iya. seorang dukun Untuk membalas semuanya. Balas dendam Apa yang dibuat dengan kakak tiri saya kepada saya. Lalu apa yang terjadi? Kakak tiri saya sangat puas ya. Kakak tiri saya merasakan sakit daripada perut dia tuh. Perutnya sakit? Iya, betul. Diapain di dukun itu? Didukunin itu. Iya, apa yang dilakukan di sana? Saya menaruh jarum di bagian ucus kecil dia. Aduh. Oke, lalu? Nah, di situ saya pertama kurang puas ya. Dan yang kedua, saya balik lagi dan di situ saya menaruh lagi seperti ada batu. Jadi di saluran pernafasan dia selalu terganggu. Jadi Ada batu? Iya, kecil. Dan entah itu batu apa ya, itu memang urusan daripada si dukun itu. Oke, tujuan Anda datang ke sini untuk apa? Ya memang sih Kak, saya merasa menyesal ya, yang pasti. Semua efek apa yang saya lakuin saat itu, yang saya jalanin, yang saya rasain, semuanya itu jadi tertimpa kepada orang tua kandung saya sendiri. Apa efeknya buat mereka? Orang tua saya jadi selalu sakit-sakitan. Gitu, seperti itu. Oke, jadi Anda datang ke sini untuk melepas semua ritual. Dan saya juga selain itu selalu diganggu dengan roh-roh halus. Gangguannya seperti apa? Terkadang saya seperti ada di rumah saya, seperti saya selalu didorong dengan sendiri. Saya banyak sih. Ada wujudnya, sosoknya terlihat? Terlihat. Seperti apa? Kakek-kakek yang pasti. Baik, mudah-mudahan malam hari ini kita bisa mendapatkan solusi dari permasalahan lagi dihadapi oleh Mas Danang ya. Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Danang, dengan tanggal lahir 20 November 1990, sosok yang memiliki karakter kuat dan juga memiliki pendirian yang tidak bisa dikalahkan. Melalui mata batin saya, Danang adalah sosok yang tersakiti di masa lalunya. Saya melihat adanya suatu perbuatan yang dilakukan olehnya yang mengakibatkan kehidupannya menjadi berantakan. Saya melihat adanya seseorang yang membuat ia merasa sakit hati sampai sekarang. Saya merasakan tidak adanya perdamaian di antara konflik mereka. Akibatnya, kini ia merasa dihantui oleh rasa penyesalan. Kemungkinan ini adalah sosok genderuwo. Sosok yang tinggi sekali namun berbadan besar dan berbulu hitam. Baunya anyir sekali. Tampaknya memang benar ini genderuwo.
Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Saya hari ini membawa teropong kaleidoskop. Kaleidoskop biasanya digunakan untuk orang penderita skizofrenia, bipolar, dan anak indigo juga bisa agak tenang gara-gara ini. Do you wanna see? I want. And you know what? Ini bisa ngelihat hantu. Hari Bagus ini banget. saya buangin Ya. pakai buat Danang untuk melihat hantu. Nah, ini dia. Kenapa kamu bawa ini? Kaitannya dengan Danang apa? Kaitannya dengan Danang adalah, did you hear something? Yes. Yes. Apa ya? Definitely. Itu apa ya? Kayak bunyi orang kercek. Danang, dengan tanggal lahir 20 bulan 11 1990. Saya boleh lihat jari ininya. Oh. Mas Danang, tahu nggak kenapa saya pencet itu? Karena Mas Danang dihantui oleh sosok-sosok gaib dan menyeramkan. Dan tadi yang kamu titik totok itu titik yang Iya, bikin dia bisa masuk ya. Danang, dengan tanggal lahir 20 bulan 11 1990. Ada yang bisa dibantu dari Roy Kiyoshi, Danang. Danang karena sakit hati karena saudara tirinya memfitnah dia, dan orang tuanya dirasa lebih sayang kepada saudara tirinya, akhirnya nekat guna-guna saudara tirinya, dan ngirim jarum dan juga ada batu kecil di usus kecil dan juga di saluran pernafasannya. Tapi belakangan dia sering digangguin sosok kakek-kakek besar, sering didorong, dan makanya datang ke menembus mata batin untuk menghilangkan semuanya karena dia sudah menyesali perbuatannya. Gimana kamu ngeliatnya, Roy? Saya melihat Danang sebagai sosok yang menyeramkan. Lalu datang kemari, apa tujuannya? Mau melepas semua sih. hal-hal yang pernah dilakukan karena dia ke dukun untuk melakukan ritual ngirim guna-guna tadi. Jadi Yakin? efeknya sekarang justru ke orang tua kandung saya. Orang tua kandungnya sakit-sakitan. Sakit-sakitan. Sebenarnya orang tua kandung kamu lebih pro ke Kakak tiri saya. kamu kan? Betul. Tapi dengan melepaskan ini artinya kamu sudah memaafkan kakak tiri kamu dong. Ya. Sekarang kondisinya gimana dia? Saat ini sih sudah mungkin membaik daripada sebelumnya sih. Sudah membaik. Karena saat itu saya masih terus-menerus datang ke dukun saya. Saya nggak habis pikir deh, saat ketemu dengan saudara tiri kamu ya, dan kamu tahu nih ngirim guna-guna ke dia, reaksi kamu gimana nih? Biasa aja? Biasa aja sih, justru saya terkadang memiliki muka dua kepada kakak tiri saya, seperti itu. Oh, kadang baik, kadang enggak Iya. gitu loh. Jadi supaya nggak ketahuan juga Betul. gitu. Jadi saat kakak tiri saya mengalami efek daripada perbuatan saya itu, saya mendatangi kakak tiri saya gitu. Seolah-olah supaya Seolah-olah punya seperti alibi, itu, betul. orang nggak curiga sama kamu. Iya. Roy, kalau dia bilang karena dia sakit hati, karena dia ngerasa lebih sayang nih orang tuanya ke saudara tirinya, makanya dia berbuat ini. Kalau kamu ngelihatnya emang karena alasan itu kah atau ada alasan lain? Jujur terus terang dengan alasan jealous. Cemburu. Cemburu. Jadinya membuat dia melakukan hal-hal yang Ada kaitannya dengan harta keluarga nggak, Roy? ada kaitannya dengan harta keluarga juga. Kamu pernah difitnah kah? Pernah. Saya pernah, dan itu bagi saya bukan sekali saya difitnah. Gitu. Jadi berulang-ulang kali kakak tiri saya itu memfitnah saya. Jadi waktu itu fitnahnya seperti ini. Saya selalu banget dituduh mengambil uang di laci ya, dan di dompet orang tua kandung saya seperti itu, dan barang pun sama. Dan yang laporin? Itu kakak tiri saya. Oh, Kenapa dia ngelaporin ya? Ya, Kenapa dia ngelaporin?
Apa dia yang ngambil? Mungkin sih, bagi saya sih, saya menilai seperti itu aja. Mungkin dia, supaya dia tidak ketahuan dengan orang tua kandung saya, jadi orang tua kandung saya justru menyalahkan saya, seperti itu. Ya. Biasanya nih ya, kalau misalnya ada kiriman magic, tapi udah lama dia mengendap akan jadi medis loh. Iya, jadi Oh, masalah gitu, Kak? medis. Biasanya udah kelamaan dia mengendap dan berubah menjadi medis. Biasanya seperti itu prosesnya. Justru saya ya Kak Roy, saya ingin sekali justru ingin kakak tiri saya. Aduh, jangan. Berarti kamu belum Iya. puas dong ya? Saat itu, Saat itu. saya Sekarang? terlintas ingin kakak tiri saya langsung. Seperti itu. Tapi sekarang udah enggak kan? Enggak sih. Udah Iya. udah ini kan? Kamu udah pengen berubah kan? Iya. Udah Justru nggak itu dendam saya lagi datang kan? ke sini ingin menghilangkan semuanya. Apa kamu yakin nggak dia nggak juga bales guna-guna kamu? Mungkin kamu datang ke sini karena kakak kamu juga bales kamu. Enggak sih. Karena Orang tua saya, kakak tiri saya justru awam. awam, dia Awam nggak ngerti. dengan Dunia supranatural. Jadi selama 2 tahun ini dia nggak ngerasa ada yang guna-guna. Enggak. Taunya dia sakit Taunya aja medis gitu. aja Taunya seperti medis itu. aja. Tapi boleh jujur ya, mohon maaf ya. Kok saya nggak yakin ya Mas Danang mau lepas semua. Sebenarnya nggak sekuat itu ya niat untuk lepas semuanya ya. Masih dendam. Aku masih ngerasain aura kebencian dan dendam di sini. Masih Kelihatan belum ya, Kak? bisa maafin saudara tirinya kayaknya. Ada lagi kayaknya Roy yang disembunyiin. Ada Iya. masalah lain ya sama kakak tirinya. Harta kayaknya. Perlakuan yang nggak adil nggak mungkin juga sampai Selain segitu. daripada itu sih memang ada lagi ya. Apa? Kamu keluarin dong Danang. Kenapa kamu pengen kakak kamu? Kamu udah sampai sini loh di Menembus Mata Batin dan ini adalah meja kejujuran. Banyak orang yang mau kesini tapi susah sekali. Kamu dikasih kesempatan, buang semua sampahnya di sini. Kakak tiri saya itu pengen banget selalu menderita. Saya tuh selalu menderita yang pasti ya. Dan mulai dari kehidupan saya dan yang lainnya. Justru itu bagi saya. Mbak uang. Menderita soal apa sih Mas Danang? Soal uang. Jadi saya ketika kuliah, ya saya pernah motor saya itu saya ditendang sama dia di pinggir sungai loh Mas. Saya hampir jatuh, untung ada pembatas ini jembatan. Saya hampir dan itu sebetulnya balasannya. Selain itu ada lain gitu. Jadi dia selalu mau mencelakai kamu Iya, gitu? betul. Selalu berusaha untuk nyelakain kamu? Kakak tiri ini dari kecil udah sama kamu? Belum. Dia itu Bawaan ibu. iya, bawaan dari waktu itu kan ayah saya masih ada. Jadi memang kita masih awal mulanya baik. Keluarga saya nyaman. Jadi tanpa ada pernikahan Kakak, kedua ya? kakak Iya. tiri cewek cowok sih? Cewek. Cewek, ini cewek nih. Saya mau tahu deh, itu ngirim jarum dan juga batu gimana caranya? Jadi seperti saya ada inian saya apa sih namanya supranatural saya ya. Dukunnya lah. Saya dikasih boneka jerami. Boneka jerami. Saya taruh jarum yang kecil itu di dalam bagian jerami itu. Aduh. Masuk ke dalam. Bagian jerami. Iya, betul. Boleh saya lihat kah? Saya minta izin dulu sebelumnya kalau saya selancang. Apa dibawa? Dibawa. Boleh lihat gak Roy? Boleh. Dan Kanggi adalah baik. Jika tidak keberatan. Boleh? Tapi pastikan semua ini aman ya. Aman. Ih, kasihan banget ya. Jadi konflik kayaknya nih. Iya, konflik keluarga yang sangat Keluarga. Complicated. saudara tiri lebih dibela oleh ibu kandung dibanding anak kandungnya. Iya. Tapi kalau dengar ceritanya, sepertinya kakak tirinya juga mungkin ada jealous juga ke dia Iya, kayaknya. benar. Tapi kan dia kakak tiri. Iya, buat dia juga kan itu adik tiri. Buat kakak tirinya. Kalian kan cewek berdua. Jadi ya jealousy itu kayak gitu ya. Roy, ya. Bonekanya masih disimpan gitu ya?
Artinya dia masih dendam tuh. Iya. Kalau bonekanya dia ingin dilepas, tadi malam jauh-jauh hari udah mau masuk menembus mata batin, ini Dilepas. bakar semuanya. Kalau masuknya ini masih Ini lagi, ada. satu lagi. Serem banget Roy. Iya. Ada bonekanya lagi. Boneka jeram. Boneka jerami. Ini air kuburan. Air mawar, iya, yang biasa disiram. Buat kuburan itu kan, Kak? Boleh dijelasin nggak apa aja ini? Silakan Mas Danang. Jadi yang tadi saya maksud kakak saya taruh di bagian badan perutnya ini, saya taruh jarum saat itu di bagian paling dalam sini. Aduh. Sini. Ini kayak voodoo ya? Iya, semacam voodoo. Voodoo ya? Oke, Saya taruh terus? jarum, saya tusuk dengan sekuat tenaga saya maksudnya. Jadi saya benci rasa benci saya luapkan semuanya di sini. Energi kemarahan. Betul. Iya sih. Oke. Biasanya magic itu, black magic itu bekerja ketika energi kemarahan seseorang berlipat ganda kemudian langsung menusukkan ke dalam satu media seperti boneka, kemudian diginiin menyan, benci banget, kayak makin powerful gitu. Tapi kalau orang nusuknya biasa aja gitu. Iya. Nggak kena Enggak. dia. Ya, tapi ini bukan buat pembelajaran buat pemirsa ya, ada jangan dicontoh untuk ini. Oke, terus apa lagi nih? Setiap kali ya, pertama malam Jumat Kliwon, saya selalu yang namanya membakar minyak ini. Itu apa Iya. itu? Itu ritual saya. Apa aja sih? Itu apa sih? Untuk, ya itu dia tadi. Saya selain itu kan ada nih pegangan saya. Jadi Ada untuk hodamnya. Iya, seperti itu. Jaga untuk diri saya. Lo jagain kamu gitu? Iya. Itu yang di piring tuh bunga doang. Bunga, ini bunga dan ini juga Itu apa ada sih? Iya, apa sih itu? empedu kambing. Itu Saya makan. dia apa? Saya makan. Dimakan? Iya. Udah mulai deh nih. Aduh, geli langsung merinding tuh aku lihat tuh. Kita harus selamatin diri Ah, sebelum nih. dilempar lagi. Aduh, beneran. Kambing kan Empedu kambing dimakan. Tapi Danang, aku pengen tahu. Tapi kamu tahu kalau misalnya tuh kakek-kakek itu emang buat melindungi kamu? Jangan-jangan mau celakain kamu malah. Saya sih kurang tahu ya. Yang pasti sih kata dukun itu ya dulu untuk menjaga saya. Apa jangan-jangan yang kamu bilang kamu sering diganggu, didorong gitu? Apa dari kakek-kakek itu? Jadi akhir-akhir ini maka saya datang ke sini untuk menghilangkan. Saya sudah merasakan namanya itu penyesalan. Nah disitulah efek-efek yang sudah saya rasakan saat ini sering diganggu, selalu diganggu seperti itu. Jadi dia seperti menolak, selalu mengikuti diri diusir. saya seperti Nggak itu. mau Danang kayak nggak mau berhenti. diusir. Udah Iya. nempel banget berarti. Bakar deh. Karena kalau minyak dia itu. melakukan ini kan kayak ngasih makan. Kalau dia berhenti berarti dia nggak dapat makan. Berarti kakek-kakek itu yang marah ya? Marah. Saya kasihan sama anak ini. Masih muda ya. Masih tapi muda. Udah dendam. udah banyak dendam. Kaki, Bella, Bayu sini deh. Saya pengen kamu ritual, Ya. tapi saya pengen tahu. Coba pegang punggungnya deh. Kak Anggi dan Dela dan Bayu. Ada sesuatu gak? Karoy itu. Karoy. 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 Ini akibat perbuatannya dia sendiri nih. Dia bisa sadar nggak, Roy? Sini teh. Bisa kita bawa keluar. Serem ya. Ini kenapa Roy? Tadi itu ada bentrokan energi antara itu Bawa dengan keluar. Bisa. Bopong. Kuatin. Dibopong aja. Thank you. Jadi ada bentrokan energi Del. Jadi Oh gitu Kak. ketika kita lagi ini Megang. megang dan ngerasain sesuatu, kamu ngerasain sesuatu nggak Kak? Iya, panas. Energi panas. Iya bener. Iya kan? Ada energi panas ya. panas itu yang jalan dari pelan-pelan gitu. Gitu. Iya, energi panas. Dari dingin ke panas, Dingin, panas. Tiba-tiba ke situ. Saya pengen tahu lebih lanjut. Bangun. Danang. Mas Danang. Aduh bau banget ya. Mas Danang.
Sorry. Oke. Saya minta Mas Danang sekali lagi melakukan ritual tanpa kita. Bahaya. Bahaya. Silakan lakukan ritualnya. Mas Danang bisa dengar saya ya? Oke. Oh my God. Kenapa, Roy? Sini deh. Ih. Apa sih? Belatung lagi. Jadi ketika kakak tiri saya tadi yang saya bilang saya mau hampir mati, nanti akan berbangkai seperti ini, keluar belatung di Loh, terus kakak tiri kamu cek ke dokter, ada masalah dong? Enggak juga sih. Oke, gini. Kamu silakan ritual dulu dan saya tidak akan mengganggu. Roy, ini ritualnya manggil yang kakek-kakek. Dia manggil kakek itu. Ini sosok kayak kakek yang kamu gambar ya, Roy? Iya. Dia kerasukan, Mas. Karoy. Ya. Karoy. Karoy tuh kan, Karoy. Seperti biasa tuh, Karoy. Mulai lagi deh nih. Kamu incer siapa sih sebenarnya? Siapa? Bayu. Kamu makhluk astral, nggak bakal bisa berkomunikasi. Ih, Karoy dia kayak kakek-kakek. Tuh kakek-kakek banget itu wujudnya udah. Kamu boleh masuk ke badan ini, tetapi jangan mengganggu. Kamu berada di kendalian saya. I want to burn the dolls. The dolls, Ini. actually. Bisa nggak, Kak? Dia kesini, Kak. Kak Bayu. Be careful. Dia marah tuh, Kak Bayu. Kak Bayu. Kak. Cepat. Dia bisa nyerang gitu, Roy. Oh, bisa. Ayo, Roy. Ayo, Kak. Mas Bayu. Jangan panik ya teman-teman. Jangan panik. Gak boleh panik dan gak boleh tegang di sini. Aku tadi nyerang, Roy. Kita harus bakar ini. Ih. Kamu ngelawan saya. Makan nih. Jangan ganggu bintang tamu saya dan partner saya. Saya kasih tahu kamu, alam kita berbeda. Dan keluar dari tubuh anak ini sekarang. Bakar, Bay. Teh bantu teh, tante kalau duduk begini tuh harus dibakar teh. Mau apa? Biar gimana pun manusia sama makhluk halus nggak bisa bersatu. Holy crap. We have to burn. Hati-hati, Bay. Pakai itu. Aduh, nggak bisa. Ini habis. Ayo cepet. Mas Bayu. Bay, cepetan, Bay. Kebakar. Udah kebakar. Tuh kan dia. Pada saat ini dibakar, dia ngerasain kepanasan nggak, Bay? Iya, dia yang kesakitan keluar dari sini ya. Kita harus hancurin air mawar. Baik. Open this. Kasihan tuh, Kak. Kamu nggak boleh minum air mawar, tapi saya akan berubah. Kasihan loh. Hapusin dendamnya. Ini saya buang air ya. Hah? Buang aja.
Kasihan loh. Jadi bener ya, makanya kenapa kakek-kakek itu marah karena setiap dia ritual sebenarnya ngasih makan si kakek-kakek itu. Keluar lagi lo empedunya. Keluar lagi dong empedunya. Ih, Oh my god. geli banget. Saya minta telur. Ada telur. Ya, dia keluar lagi itunya. Roy, kakek-kakeknya udah pergi kan, Roy? Apa Belum sepenuhnya. Masih ada gitu. Masih ada di sini. Itu keluar lagi. Iya. Kambing. Empedu kambing. Empedu kambingnya bisa kita bakar juga ya. Oh, harus dibakar ya? Iya. Jorok ya. Biasanya ya jadi gini, setiap kali penelusuran, setiap kali kita ketemu kasus yang banyak ya, Bay, sepanjang perjalanan. Kita nggak bisa percaya sama makhluk Iya, bener. halus. Ambil, Bay. Aduh. Disgusting. Burn. Saya akan netralisir dengan telur. Dari air kembali ke air, dari api kembali ke api. Semua yang dilakukan kembali ke nol. Saya keluarin apapun yang ada di dalam telur ini. Semoga dia akan selamat. Ini buat apa ya? Saya nggak bisa bertahan di sini. Saya bersihkan semua wajah ini, terhindar dari malapetaka, dari api kembali ke api, dari air kembali ke air, dari tanah kembali ke tanah. Belatung itu. Roy. Cacing itu. Ih, cacing, Kak. No, bukan cacing. Ini bukan cacing. Apaan? Jarum. Ih, jarum. Ini ada jarum dari dalam telurnya. Jarum. Ini dari dalam badan dia sebenarnya. Iya. Aduh. Yang buat baik. guna-gunanya, Roy. Iya, baik. Hati-hati, baik. Bawa banget, Kak, baik. Kak, Bay. No. Kak, Bay. Terus diambil. Apa hati-hati, ih. Ih, bener itu, Kak. Ih, jarumnya banyak loh. banget tuh jarumnya itu. Oh my god. Ini dari badannya gila dia. banget, Ray. Iya, dari badannya dia. Apa yang ditanam, apa yang dituai, ada sebab dan akibat. Bau banget. Oh, jadi ini berbalik sekarang ke dia Ke dia gitu, Roy? Kak. Masuk ke situ Kamu juga ya. mencium sesuatu nggak? Iya, Bau banget ini. Bau amis kan? kayak bawa apa gitu, Kak. Amisnya nusuk banget, busuk. Ini lebih kayak ke busuk, Der. Busuk ya, busuk. Ini lebih ke busuk banget ya. Bau busuk. Mas Danang, dia sudah sadar kok. Hanya traumatic effect. Jadi dia tertidur di dalam alam bawah sadarnya. Tetapi saya jamin dia aman. Mas Danang, yuk. Mau bisa bangun? Mas Danang bisa dengar? Oke. Mas Danang, yuk kita kembali ke sini. Mas Danang ambil nafas dulu, tenangin dirinya dulu, kumpulin energinya, pelan-pelan kita berdiri ya. Kita berdiri. Bisa ambil nafas. Saya pakai maskernya lagi ya. Ya. Oke, saya pakai. Udah terus satu lagi tuh, Teh. Mau pakai kah? Minta Di sini ya. tisu dong. Oh, thank you. Roy. Oh my god. Roy, ini Danang udah bersih. Dari Belum kakek-kakek. kayaknya sih. Danang belum bersih sepenuhnya dari kakek-kakek tersebut. Saya masih curiga, Danang. Di rumah kamu atau lokasi kamu menyembunyikan sesuatu ya? Jangan bohong sama saya. Iya. Masih ada apa lagi? Jimat lagi di sana. Saya tuh tergoda untuk melakukan penelusuran lebih dalam ke lokasinya Danang. Ini harus Entah ada apa dibersihin ini. deh. Bener-bener di rumahnya harus dibersihin. Kalau Ini enggak dia masih nggak ada. bakal kelar dendamnya. Kamu nyimpen jimat apa Iya. mungkin? Di salah satu itu di belakang rumah saya itu ada. Aduh. Sama di dalam rumah pun ada itu. Jimat itu kayak apa? Boleh tahu? Keris atau apa? Mungkin saat ini belum bisa saya sampaikan.
Karena ada di situ. Dia nggak tahu juga, mungkin biasanya dibungkus dan Oh, dia dibungkus. nggak berani ngelihat, suruh cuma simpen tanam. Itu berupa kain kafan soalnya saya terimanya itu. Mas Danang, ini udah diproses cleansing sama Roy dan tadi ada jarum yang di dalam badannya Mas Danang udah diambil keluar dan juga ini boneka jerami juga udah kita bakar. Ini mudah-mudahan sih setelah ini Mas Danang bisa lebih tenang, tapi tentunya yang di rumah itu harus ada sesuatu yang ya mudah-mudahan Mas Danang juga. Tapi kira-kira yang di ini tubuh saya ini masih ada kakek itu. Kayak kakeknya Kalau gimana? kamu bisa membereskan semua barang-barang sisa kamu di rumah, mungkin bisa saja dia pergi selamanya. Tapi kalau di sini, Danang, ini pergi untuk sementara. Jadi Saya nanti nggak ya? bisa akan kembali lagi Oh kalau iya, nggak iya. Oh pasti dong. Tergantung kamu dendamnya seperti apa. Baik. Kita berempat tidak bisa menjamin nasib seseorang. Betul. Tidak bisa. Hilangin Udahlah, semuanya. biasa-biasa aja, Mas Danang. Cinta damai. Bicarakan kalau ada sesuatu Iya. permasalahan. Nah, iya itu. Oke Mas Danang, kami harap yang terbaik buat Anda. Terima kasih sudah hadir di Penembus Mata Batin. Selamat malam. Selamat malam. Anda boleh meninggalkan studio. Jika hatimu kotor, dipenuhi rasa benci dan iri hati, kebaikan setinggi gunung pun tidak akan ada artinya untukmu. Tadi kamu bilang di rumah Danang masih ada hal-hal lain ya, Roy? Iya, 100% saya lihat Mas Danang ada menyembunyikan banyak sesuatu yang gak mau dia bongkar pada malam hari ini. Iya, tadi dia juga Iya. masih ada belum tuntas. Mas. Saya sih nggak Badan dia percaya. tuh masih kayak yang berat gitu kata dia Iya. tadi Kak, Dia ya bilang kan? tadi katanya berupa di kain kaftan. Di kain Kain Kafan. Kafan. Kain Kain kafan. kafan. Iya, apa? Kalau secara logika dia punya voodoo dolls, dia bawa Iya. ke sini. Terus Apalagi dia di rumahnya yang Masih dia ada ngerasa hal. nyaman, dia menyimpan barang aneh. Iya benar-benar. Tampaknya kita harus melakukan penelusuran ke lokasi Mas Danang. Baik. Betul sih oke. Kak, benar. Kalau gitu pemirsa, setelah ini Frisly dan tim Menembus Mata Batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Danang. Bercerita nih bahwa akhir-akhir ini saya sering kali diganggu dengan roh-roh halus, tepatnya sama kakek. Sosok kakek-kakek. Iya, betul. Iya sih Mas, dari awal saya masuk juga saya ngerasa aura negatifnya itu berasa banget. Iya. Dan kayak ada sosok negatif yang datang ke sini. Iya, terus jadi di sini tuh tempat di mana sering kali benda-benda bergerak gitu. Di dapur sini- ini ya? Iya, betul, di rumah ini, di dapur ini. Kenapa? Hah, pintu? Tadi ini ketutup ya? Tadi ketutup ya? Tadi ketutup? Iya. Aku juga nggak ngelihat apa-apa sih di sini. Cuma kayak yang tadi aku bilang, kalau ada, aku ngerasain energi negatif itu berdatangan tadi. Bang Ucan, boleh minta tolong dicek. Kosong. Tapi aku ngerasa di sini tuh auranya negatif itu karena Mas Danang masih menyimpan boneka jerami yang biasa Mas Danang pakai buat ritual. Iya, betul sekali. Jadi saat itu kemarin saya ke studio memang bawa yang boneka jerami kecil. Yang kecil. Yang kecil. Yang ada di sini? Yang di sini yang besar. Yang besar. Yang besar. Ukuran raksasa ya. Saya boleh lihat bonekanya Oh, silakan. Ada di atas. di atas. Iya, betul. Mari. Sebentar Mas. Kenapa sih? Tiba-tiba aku dapat penglihatan. Ya. Mas Danang ini pernah berkomunikasi dengan sosok kakek-kakek itu pada saat ritual. Dan juga Mas Danang melumuri darah Mas Danang sendiri ke kain putih. Semacam persembahan untuk si kakek itu. Betul, memang itu untuk si kakek.
Jadi biar si kakek itu biar lebih hidup dengan darah saya. Itu syarat utamanya. Saya makin penasaran nih Mas. Saya boleh? Boleh, silakan. Mari. Ya, di sini adalah tempat di mana saya menaruh boneka Jatamir raksasa saya. Oke, ini tempatnya. Iya, di sini. Pemirsa, aura di tempat ini benar-benar bertentangan banget sama aku pribadi. Dan pas masuk itu aku ngerasa kayak tiba-tiba pengap, kayak nggak ada oksigen pas masuk. Jadi di sini tempat. Iya, di sini betul. Di mana bonekanya, Mas? Itu di sana, saya taruh. Boleh tolong ngambilin? Boleh. Ah, pemirsa. Pemirsa, ini yang tadi aku bilang dan aku ngerasa ini adalah salah satu eksistensi dari si sosok kakek-kakek itu. Mas, kenapa? Pemirsa, kayak si sosok kakek-kakek yang tadi ngasih unjuk eksistensinya sekarang masuk ke tubuhnya Mas Danang. Kak Azam, aku minta lada sama ibu tolong dibawa ke sini. Pemirsa, ini harus kita sadarin supaya si sosok kakek-kakek itu malah makin mengganggu dan aku makin merasa pengap di sini. Bantu aku ya Kak, itu lepasin boneka itu Kak. Sadar. Sadar. Kok dia masih merengis gini sih? Kak Azam, aku minta tolong ambilin air ya. Iya. Aku mau netralin boneka jerami ini. Pemirsa, ini auranya semakin kuat karena si sosok itu nggak suka sama keberadaan kita dan dia makin ngeganggu. Jadi emang kita harus cepet-cepet netralin boneka ini. Tunggu ya Kak. Please. Kak, Ya. tolong dihancurin Kak bonekanya. Ini masih meronta-ronta nih. Iya karena bener kayak ngerasain dari boneka ini Kak. Itu apaan, Zam? Pemirsa, ini yang tadi aku bilang, kalau Mas Danang ini melumuri kain putih dengan darahnya sendiri, dan ini yang buat dia juga kayak ngerasain kalau kita ngapa-ngapain boneka ini. Jadi karena udah menyatu, kita harus bakar ini. Kak Sri, tolong dipegangin ya, soalnya aku takut kenapa-napa pas aku ngebakar boneka ini. Hati-hati Kak. Mas Zam, hati-hati Zam. Nah, pemirsa, kenapa Mas Danang seperti ini? Karena darah yang ada di boneka ini emang udah menyatu dengan si sosok kakek itu. Jadi kalau kita ngapa-ngapain bonekanya, Mas Danang pasti bereaksi. Tapi ini juga cara untuk saya menetralkan Mas Danang dari si sosok kakek-kakek itu. Pemirsa, saya yakin akan ada reaksi lain yang keluar dari tubuhnya Mas Danang. Kita tunggu aja ini sampai boneka ini kebakar semua. Ayo, please. Mah, ini berbusa. Ini nggak apa-apa nih. Gak apa-apa Kak, ini justru cara buat si makhluk itu keluar. Karena yang aku bilang tadi, darahnya itu udah nyatu sama si sosok kakek-kakek itu.
Lagi ini nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa, Kak. Oke, pemirsa, ini udah selesai. Ini juga udah netral, dan setelah ini juga aku minta tolong Kasri buat ngebawa Mas Danang ke tempat yang aman. Oke. Dan Kak Azam tolong dibakar sampai bener-bener kebakar semuanya ya. Kak, aku minta tolong air dong. Mas. Kak Azam tolong dibakar ya, Kak. Iya, iya. Partisipan yang hadir pada Menembus Mata Batin kali ini, dua-duanya adalah pelaku mistis. Karena dendam, akhirnya mereka melakukan ritual yang justru malah mengundang makhluk astral dalam hidupnya. Roy, gimana tanggapan kamu, Yuli dan Danang? Bagi saya kedua partisipan kita hari ini cukup menyeramkan dua-duanya. Namun saya tidak menyangka juga Yuli, seorang perempuan yang tampak seperti biasa, memecahkan besi dari badannya. Itu saya nggak tahu, itu benar-benar luar biasa. Kuat banget. Dia punya penjagaan makhluk halusnya seperti itu. Saya strong banget itu, Strong Kak. banget kan, dan dia tuh menyeramkan, lempar-lempar telur. Telur lah. Kamu tadi kena gak nih? Aku kena tadi tuh Sakit sama nggak si maksud saya? Kan sakit kena ada banget, bekasnya. sakit dan Oh. baunya tuh Bau. busuknya tuh Jajannya nyengat ini. banget. Aku tadi Iya. pengen marah banget, cuma sayangnya itu bukan Yuli kan. Iya. Jadi kalau aku pun marah ngelawan, ya. yang aku Ya percuma, udah, yang aku lawan ya. bukan Yuli gitu. Iya, Jadinya kasihan sih. aku ya udah cuma kesel aja. Itu bau busuknya tuh beda. Telur kita tahu kan bau Iya, amis, ini iya, kan beda. busuk ya. Busuknya tuh nyengat banget, itu yang Jadi aku nggak tahan. Della pernah kena belatung. Kakak pernah Iya, telur pernah pas kena deh, telur. Kak. Oh, kena telur telur. busuk Pas deh. jadinya. Aduh. Ya udahlah, Kamu adil tanggapannya ya. gimana tuh? Del, Yuli dan Danang, mana yang lebih serem? Kalau aku sih Kak Yuli ya. Yuli. Iyalah. Iya. Iya, Karena dan- Dia dia lebih agresif. Agresif, mecahin soalnya. lagi matahin besi loh, Kak. Bener. Iya kan? Kalau Danang tuh lebih ke arah Kayak diem mau ngejar kita, tapi susah Kasian sih. juga. Dan Danang lebih disgusting gitu, lebih Iya, bener. sedikit menjijikan karena Menjijikan, makan empedu. empedu. Aku takutnya ini, dia nyerang loh. Nyerangnya dia. tuh lebih kasar. Mm-mm. Itu yang aku takutin, soalnya kita nggak pernah tahu kan. Iya, kita kalau nggak kayak pernah gitu. tahu. Tapi mudah-mudahan ya setelah malam hari ini Yuli dan Danang ke Menembus Mata Batin, dua-duanya Iya. benar-benar Bener-bener berhenti mau dari berhenti hal-hal dan mau mistis, berubah, ritual, jadi lebih ritual baik. gaib, berubah Iya. lebih baik. Iya, Dan ini jadi mudah-mudahan. pelajaran buat siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Iya pastinya. Baik, The Perils, Nia, dan juga Della. Ya, Kak. Terima kasih hadir di Menembus Sama-sama, Mata terima Batin. kasih Kak Bayu. Sukses untuk Terima semua kasih, rencana. Kak Thank Bayu. you, Kak Roy. Della, Dan Kagi. Dan- Oke, Roy Kiyoshi, terima kasih Terima untuk kasih, semua penjelasan dan sama-sama. pencerahan ya buat kita semua. Pemirsa, jangan pernah menyimpan dendam walau Anda pernah merasa disakitinya. Karena itu justru akan menghalangi langkah Anda mencapai bahagia. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini. Menembus Mata Batin.